Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat pantun. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum membuat pantun, kita perlu mengingat kembali bahwa pantun adalah bersajak ABAB. Kalau AAAA namanya syair. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Isi adalah bagian pantun yang terletak pada baris ketiga dan keempat yang merupakan kandungan terpenting dan tujuan pantun itu. Sampiran bagian pantun yang terletak di baris ke-1 dan kedua merupakan unsur sketsa atau pembayang ya untuk mengantarkan situasi ke isinya itu. Hanya untuk bayang-bayangin aja ya biar kelihatan indah. Nah, yang pintar bikin pantun tuh namanya siapa ya? Jarjit ya. Nah, bagaimanakah langkah-langkah membuat pantun? Langkah-langkah membuat pantun yang pertama yaitu menentukan tema. Maunya pantun itu mau pantun lucu-lucuan, atau pantun nasihat, atau pantun teka-teki, atau pantun apa, kita tentukan dulu temanya. Setelah menentukan tema, kita terus membuat isi dulu. Padahal kalau pantun itu kan sampiran dulu harusnya ya. Tapi kalau membuat pantun malah nulis isi dulu ya. Nanti sampirannya tinggal ngikut, yang penting isinya dulu ya. Setelah membuat 2 baris isi, kita lihat itu 2 baris itu suku kata terakhir bagaimana. Ya, suku terakhirnya itu bagaimana. Itulah yang kita tentukan untuk membuat sampiran. Jadi, setelah bikin 2 baris isi, kita lihat terakhirnya terus baru bikin sampiran. Ya, terakhir bikin sampirannya itu setelah melihat itu suku kata terakhir pada isi. Jadi sekali lagi malah bikin isi dulu ya. Menentukan tema, membuat isi, melihat sajak terakhir pada isi itu, terus baru membuat sampiran. Nah, sekarang kita lihat, kita pengen menyampaikan pantun bahwa kalau kamar rapi, hati kita menjadi nyaman. Nah, kita tulis, jika kamar indah dan rapi, hati kita menjadi nyaman. Nah, ini i, ini an, ini i, ini an. Jadi kita bikin sampirannya i sama an. Nah, ini i, ini an. Yang penting i sama an. Nah, kalimatnya bagaimana? Kita atur. Disiram-siram air di kali. Nah, i, ya kan? Kali besar di bawah awan. An ya. Ini nggak terlalu penting. Artinya apa? Nggak usah dipikirin. Yang penting baris ketiga dan keempat ya. Baris pertama dan kedua artinya apa? Nggak terlalu penting. Berikutnya, nah ini Jarjit lagi pengen bikin pantun teka-teki. Paling pentingnya ini, binatang apa rumah di bawah? Terus, ini malah pertama ditulis ya, binatang apa rumah di bawah? Karena ini tujuannya. Tujuan bikin pantunnya pengen nanya ini. Baru ini direka-reka. Jika pintar jawablah ini. Nah, jika pintar jawablah ini, binatang apa rumah di bawah? Sekarang sampiran. Sampiran itu nggak terlalu penting isinya, yang penting ada ini. Yang penting paling belakang harus I, paling belakang harus A. Ini baris pertama, ini baris kedua. Kita lihat. Nah, yang penting I, terus ini A. Baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Kita lihat. Naik kereta menuju Kediri. Duduk bergurau tertawa-tawa. Jika pintar jawablah ini. Binatang apa rumah di bawah? Ya, apa ya yang suka bawa-bawa rumah? Ayam kali ya. Bukan. Siput ya kan? Nah, ini juga kita bikin isi dulu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, sampirannya bagaimana? U sama an. U sama an. Nah, ini an. Baris kedua sama dengan baris keempat. Sekarang U. Nah, ini U.
Kita baca, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berikutnya, nah ini pantun teka-teki lagi. Binatang apa tanduk di hidung? Inilah pertanyaan paling penting. Kalau Tuan pandai sekali, binatang apa tanduk di hidung? Nah, jadi I sama ung. Nah, ung. Ini ung ketemu. Terus ini I. Nah, kita baca sekarang. Kalau Tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau Tuan pandai sekali, binatang apa tanduk di hidung? Ya. Terakhir, nah ini pantun jenaka. Kita bikin yang lucu apa? Oh, ikan memanjat kayu. Kan lucu ikan memanjat kayu. Kan nggak ada ya. Melihat ikan memanjat kayu. Nah, hati siap, hati di dalam menaruh bimbang. Melihat ikan memanjat kayu. Lalu, sampirannya menyesuaikan. Ang, ya kan? Ya, kupu-kupu terbang melintang. Hinggap mengisap bunga layu. Hati siapa? Hati di dalam menaruh bimbang, melihat ikan memanjat kayu. Nah, itu tadi membuat puisi ya. Bukan membuat puisi, membuat pantun ya. Sampai sini dulu ya, kita telah belajar membuat pantun. Jangan lupa videonya disebarkan ke teman-teman lain, walaupun tidak ikut les, biar mereka mengerti tentang pantun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.